Salah satu tempat bersejarah di Palembang adalah Kampung Kapitan. Tempat ini adalah kampung pertama keturunan Tionghoa di Palembang, yang kemudian menjadi pusat perdagangan dan pemerintahan di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Setelah kerajaan Sriwijaya runtuh, masyarakat Cina tiba di Palembang dengan dipimpin oleh Jua Qijuan sebagai pimpinan masyarakat Cina di Palembang pertama, yang kemudian diteruskan oleh anaknya yang bernama Jua Hanhim. Jua Hanhim adalah orang kepercayaan Belanda untuk mengukur pajak sekitar 400 tahun lalu. Di hari keemasannya, area tersebut berubah nama menjadi Kampung Kapitan, yang diambil dari nama kapiten atau kapitan. Kapitan artinya adalah sebutan bagi seseorang yang memimpin tanah dan memiliki finansial tinggi di komunitas. Setelah berumur ratusan tahun, kampung ini menyisakan dua bangunan. Pertama, bangunan rumah kayu yang digunakan untuk ibadah dan rumah batu yang digunakan untuk pertemuan dan pesta. Setelah mendengar secara singkat mengenai sejarah Kampung Kapitan, kami berkesempatan untuk berkunjung langsung ke Kampung Kapitan, guna melihat dan mendengar secara langsung cerita serta kebudayaan di tempat ini. Selain itu, kami juga berkesempatan bertemu dengan salah satu keturunan dari Kampung Kapitan, yaitu Ibu Yuliana dan suaminya, yang merupakan generasi ke-15 yang menempati rumah ini. Kemudian kami saat ini sedang berada di rumah pertama, yaitu rumah yang biasanya digunakan untuk melakukan tradisi-tradisi turun-temurun. Rumah ini juga biasanya digunakan untuk melaksanakan perayaan pesta besar, seperti salah satunya perayaan Tahun Baru Imlek. Di sini kami juga berkesempatan untuk melihat dokumentasi asli saat proses pemakaman kapitan pada masa itu. Adat Di apa tuh namanya? Kembang Mani Kemang Manik. pakai adat. Jadi kalau laki-laki itu lebih berat, anak itu laki-laki itu lebih berat. Dia bawa. Ini nih dia pakai ini nih. Ini di pinggiran misi ya, Pak? Seperti ini. Makanya orang Itu naik ke kapal itu. kami tidak mau pakai itu karena itu pantang kalau kami. Belum pernah ada loh Kalau meninggal. foto ini Ada meninggal kan. keluar kecuali baru ada. Bener, saya nggak bohong. Terima kasih Bapak. Saya nggak bohong. Ini saya kasih lihat supaya apa? Jadi bukti dari kalau kapitan itu meninggal ada, tapi sayang tahunnya itu enggak, tahun bulan tanggalnya enggak jelas. Itu laki-laki pakai ikat kepala. Nah, Yang pakai kepala gini laki-laki. Ya. Ya. Ini pengangkatan jadi letnan. Yang satu lagi yang tadi pengangkatan jadi kapiten itu Oktober dia diberhentikan dengan hormat jadi pegawainya Belanda. Dia diberhentikan hormat itu tahun 1871. Dia diangkat 1861. Oktober 71 dia diberhentikan dengan hormat. Untuk nisannya ini sendiri Bu, pernah nggak Bu dibersihin di dalamnya Bu?
setiap tahun kami bersihkan Setiap tahun sebelum gitu ya? Imlek. Oh, sebelum Imlek. Sebelum Imlek kami bersihkan. Jadi misa-misa ini kami dudukin di meja. Oh, Di iya. atas meja nanti kami bersihkan. lagi, Ya, bersihin. nanti itu lagi. Kami biasanya bersihkan dengan air kelapa. Kami Itu adatnya atau memang dari ibunya sendiri, Bu? dari dulu memang begitu, pakai air kelapa. Mereka bersihkan, dia katanya bersinar apa. Nanti kita lap. Nanti udah keluar, nanti kembali lagi posisinya begitu lagi, nggak boleh sini nggak boleh diacak. Posisi dia begitu juga gitu, harus gitu. Untuk posisinya sendiri itu kadang pernah nggak lupa atau gimana, takut lupa jadi di foto dulu atau gimana, Bu? Kalau misalnya lupa dia nggak masuk, heran deh, dia nggak masuk, dia nggak mau. Jadi istilahnya kita tuh tempat kita di situ ya balik lagi di situ gitu loh. Karena kemarin juga bapak pernah mencoba bapak tahun belakangan ini kan kami yang bersihkan. Nah, yang tengah ini nih, tengah ini kan kita pikir yang susun aja ininya kan dedapannya itu nggak mau masuk dia. Jadi kami harus sembahyang minta tolong supaya masuk gitu. Beberapa kali akhirnya masuk. Karena apa? Mungkin salah kemarin itu salah, jadi dia nggak mau masuk. Jadi sekarang kami ingetin kalau turunin kami posisinya sama. Jadi kami nggak susah. Kalau kemarin kan kami taruh. Nah, Sembarangan gitu ya, Bu? pokoknya taunya ini tempat ini. Nah, rupanya yang nganjungin beda, yang letakin beda kan beda lawang. Rupanya nggak mau masuk dia yang beda lawang. Ini, Bu, untuk ini kan tempat ini kan sudah lama gitu ya, Bu, dari masa Belanda tadi seperti yang Ibu dan Bapak ceritakan tadi. Ini apalah, Bu, yang membuat tempat ini masih ada sampai sekarang ini, Bu? Menurut Ibu itu apalah? Apa ya? Mungkin juga Karena dijaga atau kesatu karena selalu dibersihkan, selalu didatangin, ya kan, selalu disembayangin, ya kan, selalu dijaga oleh anak cucunya. Karena apa? Kami sebagai keturunannya bukan kami yang mendirikan ini, kami kan mewariskan, menempati, memelihara. Nah, kewajiban anak cucunya ya itu menjaga, membersihkan, merawat mereka. Kami siapapun nggak tahu siapa yang mendirikan rumah, cuma ini baik sebelah ini nggak tahu, tahun berapapun nggak tahu. Karena apa? Kita hidupnya beda generasi juga. ratusan tahun ini. Mereka aja hidup 1800, kita hidup 2000-an, 1900-an kan, udah beda 100 tahun aja sudah beda, ya kan? Jadi ini kita turunin, yang di dalam kita turunin semua, kita bersihin, kita istilahnya kita poles ulang gitu. Nanti kita kembalikan lagi. Itu juga harus sesuai dengan urutan, nggak bisa sembarangan. Pertama itu nggak bisa. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, jumlah nisan jalan ini ada berapa? Kira-kira 48, kira-kira ya. Kan saya sering hitung. Iya, kalau tiap tahun kan saya ikut itu. Membersihkan. Bersihin. Sebetulnya nggak boleh loh. Karena saya kan mantu. Harus anak kandung keturunan. Iya, tapi laki-laki. Kalau perempuannya hanya banyak lagi. Dipergunakan dan pengawasan Untuk proses pelayaran perdagangan ya. ya itu kan nggak ada pohon-pohonan, ada itu langsung kan. Lagi tidak ada rumah pasti bagus dari Dan kalau kita di jembatan Ampera lihat ke sini tapi ya memang nggak ada itu. Ya. Ya. Di sini sebetulnya ini pusat pemerintahan orang Batak. Karena dulu dikenal dengan Pecinan. Iya. Jadi gudang-gudang itu ada di ke sana.
Kalau daripada dari lagi Memang datang awalnya ke oh sini. iya Datang sini baru kita. gimana Iya. Jadi ya memang awalnya dari kita jalan apa namanya jalan awal titiknya tuh di titik awalnya ya gimana ya seluruh Palembang tapi kan sekarang orang-orang Tionghoa yang ada di Palembang kan nggak begitu betul ya kayak susah. Salah satu tradisi di Kampung Kapitan ini adalah tradisi minum teh pagi yang dilakukan oleh orang-orang yang tinggal di rumah ini pada zaman dahulu. Walaupun tradisi ini sudah sangat lama, tradisi ini masih dijalankan sampai saat ini. Ini teh celup kita. Kalau orang Tionghoa tuh setiap pagi, setiap sore mereka suka minum teh. Nah, waktu dia meninggal, tetap kami sajikan teh pagi. Teh pagi disajikan sambil kami sembahyang. Pakai garu, kami sembahyang. Nah, garu ini lah. Nah, nanti kami ganti lagi. Nggak pernah nginap, nggak boleh nginap. Jadi setiap hari Setiap pagi diganti. Katanya yang meninggal juga perlu minum. Betul. Nah, kita sambil kasih teh, ini teh dulu kita teh campur, kalau kita bilang teh campur. Tapi ada yang minum tergantung badan masing-masing. Ada yang merasa manis, ada yang merasa pahit, ada yang... Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya mencoba meminum teh ini. Kepercayaannya, setiap orang yang meminum teh ini akan merasakan rasa yang berbeda-beda. Ada yang campa, pahit, dan manis, sesuai dengan siapa yang mencobanya. Sedangkan untuk kami sendiri merasakan teh ini hambar atau campah. Kita nggak ini ya, nggak punya beban, kita tenang. Biasanya kalau kita pahit apa itu kita punya persoalan mungkin ya. Masalah gitu ya, Bu? Masalah, kita punya masalah. Gitu. Biasanya gitu. Kadang-kadang kita juga heran ya kok bisa beda. Yang pasti saya tuh bikin celup sariwangi kita sendiri kan. Kok tidak beda? Saya tahunya gini, waktu itu ada tamu anak kecil. Ikut orang tuanya minum, ya anak kecil 1 tahun 2 tahun kan pasti mau ikut, mau minum kan, dia minum. Nah, teh bekas anak kecil ini pahit. Nah, kemarin juga didatengin dari gubernuran, dia minum, itu tuh pengen muntah dia minum. Dia bilang, pahitnya kayak apa ya, pakai bahasa dusun itu, nggak ngerti dia ngomong, kayak gimana waktu itu. Nah, terus temennya minum manis, dia bilang gitu. Nah, tadi makanya saya bilang, saya pun juga heran, saya nggak kasih gula, nggak kasih apa. Jadi pure teh gitu ya, Bu? Teh gitu. Tapi kok diterima di tubuh masing-masing tuh kok beda-beda gitu. Itu yang kadang sampai seminggu saya masih heran gitu. Itu tadi rasa manis, siapa? Campah, nggak ada rasa. Ada manis kan? Tuh, nggak kasih gula, dia rasa manis gitu. Habisin. Lilin ini sepasang waktu kita nikah ataupun kita umrah, kita pakai lilin yang tinggi. Nah, waktu kita kenal gitu betul. Apalagi ini tubuhnya besar, paling bapak tidak. Nah, waktu imlek kami pakai ini lilin ini. Sekarang ini kan lilin ini. Nah, kalau tradisi Cina ini lilin ini. Waktu kita nikah, kami juga minta lilin sepasang. Waktu bawa-bawaan gitu kan, bawa nampan. Nah, ada lilin. Lilin ini kami minta. Nah, lilin ini akan kami pasang di sini. Ini namanya cetai. Cetai. Kalau rumah Palembang asli, Cina Palembang, dia pasti ada ini. Pasti dia ada ini. Karena ada meja sembahyang, dia pasti ada ini. Ini. Jarang dia ada ini. Ini baru ini. Kalau ini sampai 80 tahun loh. Ini batu ini. Ini kami sembayangin juga, tapi untuk nenek-nenek leluhur kami sama leluhur yang di luar.
bukan masuk keluarga kami. Kami santai keluarga adik, datang minta didoain, doain jadi. Nah, kalau ini namanya Pak Kuy. Ini komunikasi seperti kita ini HP. Kita kan sembahyang, ya kan? Makanan tadi kan buat makan semua. Tapi itu sembahyang ini jam 9 pagi biasanya. Sudah selesai masak, nah kalau sini kita masaknya harus baru, nggak boleh nginep. Kecuali kue ya, tidak mungkin nanti baru masakan nasi juga baru. Nah, siang-siang kan sekitar jam 12 jam 1 kan kami nanya, kapan sih ini makanannya udah nggak masak di sini terus gitu. Kami tanya ke ini, kami udah sembahyang saya. Ini saya ngangkat gitu. Komunikasi sama Ini gitu. Lempar kan, jatuh. Kalau dia jatuhnya begini, nggak boleh. Dia ketawainnya, aku lagi makan sama angkat gitu loh. Nah, kaget. Nah, tungguin 15 menit. Terus tanya lagi. Nah, 15 tanya, sudah selesai belum nih? Sudah siap nih. Nah, angkat. Kalau dia begini, dia marahin. Ini jauh-jauh bantu dibantunya. Aku didatang, belum selesai. Aku baru makan, mau datang. Nah, sudah tungguin. 15 menit kemudian kami tanya lagi, lempar lagi. Dia begini dah. Oh, baru selesai itu. Angkatlah, gitu. Itu dimakan ini kan itu Boleh. Kalau kami bilang itu berkah. Buah-buahan tidak boleh makan. Lauk-lauknya, nasi-nasi tidak boleh makan, itu berkah. Nah, kalau kita mau nikahkan anak, kita mintanya di sini, di rumah leluhur. Kita akan sembahyang lagi di sini, sembahyang buah, boleh sayur-sayuran. Oh, pertanyaan, Bu, agamaku kan sudah Islam. Kan kami masih ada keturunan yang Islam. bukannya Islam. Kami kan masih ada yang Konghucu, Cina Konghucu, Katolik, apa kan masih boleh. Iya, berbeda-beda. Nah, kasihlah dia biaya, bilang sama mereka, anakku mau menikah tanggal sekian tapi aku Islam, aku minta doa leluhur, kasih persembahan. Nah, uang itu akan diberikan buah-buahan atau makanan, terserah yang ngasih biaya. Nah, kami akan sembahyang di sini, yang mewakilin sembahyangnya yang agamanya bukan Islam, yang itu. Nanti bilangin, ini persembahan ini untuk anak si yang akan nikah bulan sekian, tanggal sekian. Nah, inilah. Karena lulu mereka juga. Setelah mengunjungi rumah pertama, kami kemudian beralih berkunjung juga ke rumah kedua, yang mana rumah kedua ini adalah rumah yang diperuntukkan untuk sembahyang atau beribadah. Oke, baiklah teman-teman, inilah dia kami sedang berada di Kampung Kapitan dan kami sedang berada di rumahnya. Ini adalah rumah yang kedua. Di sini kata pengurusnya, Ibu Yulia, rumah ini adalah rumah untuk menyimpan patung ataupun arca dewa-dewa untuk ibadah daripada keturunan keturunan keluarga Kapitan seperti itu. Sedangkan rumah yang di sebelah sana tadi itu adalah tempat kerja dan rumah tinggal daripada kapitannya itu sendiri seperti itu. Baik, kita bakal ke dalam ya teman-teman. Ada konti. Kalau mereka punya dewa banyak, Ya, ada dewa tanah, dewa bumi, dewa anak, dewa buah. Tapi itu salah terper. dia punya dewa langit, dewa tanah, dewa anak, dewa uang, dewa apa lagi ya? Maka banyak semua unsurnya ini maka punya. Gitu. Dewa itu tadi punya ular itu. Dewa itu maga tuan.
Jadi guys, ini ada patung-patung untuk marga Cua sembahyang di zaman dulu sampai sekarang juga masih jadi disembah mereka. Di sini ada patung simbol patung marga Cua ini. Bisa dilihat ini. Ini ada namanya patung ular, patung marga Cua. Itu bawa dewa tanah. Dia ada dewa dahulu. Teman-teman, di sini ada bermacam patung dewa. Yang dimana dewa itu ada macam-macam seperti dewa tanah, dewa langit. Pokoknya segala unsur di dunia ini ada macam-macam dewa loh. Dupa kayak lilin apa kayak ini lah sama, cuman zaman sekarang kan orang nggak cari duit, jadi dibikin aja. Mana bukan nggak Bu? Oh, Awas patah. itu bawa dewa tanah. Dia ada dewa dapur, dewa tanah, Iya. dewa laut, Mm-mm. dewa ini dewa langit, dewa bumi. Nah, dewa dia banyak. Kalau ruangan ini sendiri Bu, memang dari dulu diperuntukkan untuk ibadah Bu. Iya, Sembahyang. ini untuk sembahyang. Ini tempat Sembahyang. sembahyang. Kalau keluarganya biasanya tinggal di belakang. Tinggal di belakang ini untuk sembahyang. Iya. Rumah sebelah tadi untuk ruang kerja sama rumah tinggal juga. Iya, sama. Cuma fungsi depannya aja beda. Fungsi depan mereka beda-beda. Iya. Tadi sempat baca Bu di deket altar tadi ada tulisan itu katanya ada adat istiadat budayanya itu Bu di situ. Iya. Sering ada perayaan tahunan gitu Bu. Iya. Memang dari dulu sampai sekarang ya Bu. Iya, Cap Sekarang. Gome, Cap Gome, Imlek. Imlek. Terus itu kecuali yang tertulis itu juga saya lihatnya juga kami merayakan ini sembahyang buah. Ya, sembahyang buah. Kalau itu minyak untuk obat. Jadi ini minyak biasa, minyak kita. Kalau ibu itu minyak kita goreng. Itu tuh minyak untuk kita misalnya sakit, untuk urutan boleh. Warnanya merah tapi ya Bu ini. Iya, Ya. sekarang itu karena kita beli di toko, kan sekarang tuh toko tuh kan cari untung. Iya. Jadi di model-modelin. Sebenarnya itu minyak goreng biasa lah. Gitu. Berarti sini juga dikasih itu ya? Juga ya? Dewa juga tetap dikasih teh. Mau dikasih teh itu dewa. Tehnya dewa. Ini dewa. Semua dewa. Dia ada dewa perang. Apa sih? Ini apa ini Bu? Ini dupa kayak lilin apa kayak ini lah. Sama. Cuman zaman sekarang kan orang nggak cari duit, jadi dibikin aja. Boleh pegang nggak ya? Oh, next. Awas patah. Gitu. Semua kan kayak gini. Semua. Dicat serba warna merah ya Bu khusus Iya, untuk ruangan iya, sembahyang. Fronten yang saya. Oh ini memang untuk tempat ibadah bukan tempat Iya. bukan dibuka untuk umum untuk. Untuk umum, tapi Oh. khusus yang kadang-kadang yang datang sini mau sembahyang. Iya. Karena sembahyang ini peralatan mereka. Oh iya. Ini peralatan mereka. Jadi ini satu paket ya Bu langsung paket situ. ini ada lilin, ada garunya, ini ada uangnya. Jadi kalau kita sembahyang ini nih namanya uang yang meninggal. Nih, uang yang meninggal. Jadi setelah sembahyang itu mereka akan bakar ini. Ini uang-uangnya. Gitu. Semakin banyak yang dibakar semakin Jadi bagus. semakin bagus. Berarti anaknya lagi soge, anak cucu soge. Nah, soge itu bahasa Palembang. Iya, kayak Iya, kayak bahasa Jawa Bu. Segi. iya Jawa. Iya Keturunan kan? Jawa juga. Sama. Palembang tuh mirip Jawa juga. Soge. Kalau itu kak, Palembang tuh kami ngomong pangkeng. Dapur tuh kami ngomong pawon. Sama. Ya. Iya kan? Oh benar. Pawon kami ngomong. Dapur, pawon, depan di jambok. Itu yang lukisan di atas dulu ya? Iya, ini lukisan kayak Belanda ini. Lukisan Belanda ini. Jadi menunjukkan zaman dulu tuh begitu. Nah, kalau rumah sebelah kan memang Belanda. Mereka suka datang kalau bisa mereka bosan, terus perempuan-perempuannya suka berjoget-joget ya di sebelah. Ya, Ini kan untuk ibadah khusus ya. mereka situ karena rumah sana kan memang rumahnya Belanda. Nah, itu rumah Belanda. Tuh, jadi masuk ke sana. Pada kunjungan kami ini, kami banyak melihat dan mendengar cerita-cerita, tradisi, dan sejarah Kampung Kapitan.
Kemudian, sebelum pulang, kami diberi kesempatan untuk mencoba beberapa pakaian yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa pada masa itu, yaitu baju kebaya dan baju kapitan. Baiklah teman-teman, di sini kami mendapatkan izin langsung dari peternak tempat ini. Di sini kami dibolehkan untuk memakai pakaian kapitan dan kebaya. Ini adalah salah satu contoh pakaian pada saat itu, namanya kebaya peranaan. Dan ini adalah baju ataupun duplikat seperti yang dipakai oleh kapitan. Dan diharapkan teman-teman semuanya dengan kami memakai baju ini dapat memberikan informasi terkait informasi sejarah ataupun masa lampau, dan juga teman-teman harus bisa mencintai sejarah kita, karena pada saat ini dikit sekali anak muda yang ingin mencintai sejarah. Dan daripada itu, maka dimulai dari diri kita sendiri. Marilah kita sama-sama mencintai sejarah kita, melestarikan dan juga mendukungnya. Terima kasih.